Oleh sebab itu, kita akan mendiskusikan mengapa kita perlu menggunakan data dalam pengambilan decision. Apa sih pentingnya data itu? Apa sih data itu? Jadi, data itu merupakan kumpulan fakta atau informasi yang digunakan untuk analisis. Data dapat berupa angka, teks, gambar, ataupun suara. Jadi, penulis suara kita ini juga penutur data. Jadi suara ini dari penulis mengetik itu yang merupakan bukti data penelitian seperti itu. Pentingnya memahami data dalam berbagai aspek kehidupan itu yaitu nanti akan kita bahas pada informasi kita. Penting nih memahami data. Jenis data itu jenisnya apa saja. Jadi kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari ini sudah sering sekali menggunakan data gitu ya. Dan kita tidak tahu data yang kita gunakan ini termasuk jenis data yang bagaimana. Namanya itu yang kita bahas pertama yaitu bagaimana menyelidiki kepemilikan data. Jadi kepemilikan data ini dapat membantu kita seorang peneliti itu untuk memahami pengolahan dan pengembangan data. Teknik yang digunakan dalam penyelidikan data yaitu mengumpulkan data dari sumber terkait, menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik, dan juga menganalisis pola dan tren yang muncul. Jadi kita mengumpulkan data dulu nih, kita melakukan eksperimen, kita melakukan wawancara dengan seseorang, melakukan survei seperti itu dengan sumber-sumber yang valid. Lalu kita menyajikan data, kita olah, dan kita sajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Selanjutnya kita analisis polanya dan tren teman-teman. Jenis-jenis kecenderungan data ada 3. Yang pertama ada kecenderungan meningkat atau upward trend. Yang kedua ada kecenderungan menurun berupa uptrend. Dan yang ketiga ada kecenderungan tetap atau steady. Metode untuk menyelidiki data itu ada melalui pengamatan langsung, survei dan kuesioner, dan juga analisis statistik. Menggunakan grafik untuk menyelidiki data. Nah, ini kita dapat menggunakan grafik nih untuk menyelidiki data, yaitu diagram batang untuk perbandingan. Jadi masing-masing diagram itu digunakan sesuai dengan kepergunaannya untuk menyelidiki suatu data. Contoh diagram batang untuk menyelidiki perbandingan, diagram garis untuk menunjukkan tren data, diagram lingkaran untuk menunjukkan proporsi dari suatu data. Selanjutnya kita bisa menggunakan data untuk keputusan. Di sini data digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Contohnya, kita menggunakan penggunaan data dalam bisnis, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya dalam bisnis, kita mempunyai data permintaan konsumen setiap bulannya. Nah, jadi misalnya dari data permintaan konsumen sepatu misalnya setiap bulan gitu ya. Dari data itu kita bisa mengetahui bahwa setiap bulan itu permintaannya itu 100, bulan pertama 100, bulan kedua 120, bulan ketiga 130, bulan keempat kembali 140. Nah, berarti rata-rata permintaannya antara 100 sampai 150. Sehingga data ini tadi yang bisa digunakan untuk selanjutnya untuk proses produksi. Berarti dalam produksinya dalam sebulan itu kita produksi antara 100 sampai 150. Jangan sampai kita memproduksi sampai 300. Berarti nanti ada kelebihan produk dan akhirnya akan produknya tersimpan terlalu lama, produknya bisa rusak atau ternyata permintaannya itu antara 100 sampai 150 karena kita tidak menganalisa datanya. Kita memproduksi hanya 50 sepatu sehingga 50 konsumen lainnya itu tidak terpenuhi permintaannya sehingga konsumennya kecewa, kita kehilangan konsumen dan ujung-ujungnya nanti perusahaan itu bisa rugi bahkan bisa sampai tutup misalnya seperti itu. Itu adalah fungsi-fungsi dari data untuk mengambil keputusan. Lalu sumber data yang valid itu ada data primer dan juga ada data sekunder. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman melakukan penelitian itu akan ditanya apa data primernya apa, data sekundernya apa. Nah, data primer ini diperoleh langsung dari sumbernya. Contoh tadi dengan wawancara gitu ya. Kita melakukan eksperimen terus dengan wawancara itu langsung dengan sumbernya kita bertanya langsung. Sedangkan data sekunder itu diperoleh dari sumber lain seperti dari laporan, dari jurnal seperti itu. Kita membaca laporan tahun lalu atau kita membaca jurnal-jurnal yang penelitian yang sudah terbit yang sesuai dengan penelitian kita seperti itu.
Selanjutnya terdapat kesalahan dalam penggunaan data. Beberapa kesalahannya yaitu data yang tidak akurat atau tidak valid, interpretasi yang salah terhadap data, bias dalam pengumpulan dan analisis datanya. Contoh data tidak akurat ini contohnya tadi seperti kita mau melihat permintaan konsumen, tren permintaan konsumen gitu ya. Tadi kita bikin sepatu untuk remaja. Tapi kita ambil datanya itu untuk anak-anak. Nah, sedangkan anak-anak itu kan tidak menggunakan sepatu produk kita, atau untuk orang tua yang tidak menggunakan produk kita. Nah, seperti itu akhirnya datanya tidak akurat dan tidak valid. Interpretasinya tadi salah gitu ya. Kita sembarang aja mengambil survei tidak sesuai dengan segmentasi pasarnya sehingga datanya salah. Dan juga bias dalam pengumpulan dan analisis datanya. Ketidakjelasan seperti itu. Jadi contoh misalnya produk dijual di Samarinda tapi ambil datanya di Bontang seperti itu dan lain sebagainya. Selanjutnya cara memastikan keakuratan data itu dapat menggunakan sumber yang terpercaya, memeriksa data sebelum digunakan, dan membandingkan dengan data lain untuk validasi. Tantangan dalam menggunakan data itu ada beberapa tantangan dalam kita menggunakan data. Yang pertama, kesulitan dalam mengumpulkan data. Ini contohnya misalnya kalau kita melakukan survei wawancara gitu ya. Misalnya kita punya produk atau kita mau mencari informasi suatu produk yang produknya itu unlimited gitu ya. Maksudnya yang limited gitu ya produknya, jadi tidak semua orang punya, maka itu kita akan kesulitan dalam mengumpulkan datanya. Lalu kurangnya pemahaman dalam analisis data, kita kurang paham analisis apa yang harus kita gunakan untuk data tersebut. Dan juga yang ketiga, penggunaan data yang tidak sesuai konteks. Kesimpulannya, menyelidiki kecenderungan data membantu memahami pola. Menggunakan data dengan baik dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Data harus digunakan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam analisis. Nah, jadi data itu penting sekali. Jadi setiap penelitian itu pasti menggunakan data, pasti ada datanya seperti itu. Jadi kenapa kok setiap penelitian itu pasti bersinggungan dengan statistika? Karena data itu adalah ilmu yang dipelajari, maksudnya salah satu materi gitu, ilmu yang ada di dalam statistika itu. Nah, demikian tentang kegunaan suatu data gitu ya, bagaimana cara kita harus mencari data yang valid tadi, terus itu data kita harus sesuai seperti itu dan lain sebagainya. Demikian, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.